Tidak lama lagi, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi untuk periode masa jabatan 2024 hingga 2029. Para capres dan cawapres pun akan mempromosikan diri mereka melalui visi dan misinya demi menjaring suara dari masyarakat Indonesia. Tentu tidak mudah menjadi Presiden Indonesia ke-8 untuk mengoptimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Apalagi dengan adanya isu krisis pangan, energi, dan ketidakpastian geopolitik, serta masih berkecamuknya kejahatan perang terhadap Ukraina dan Palestina. Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia, mengungkapkan beberapa persoalan yang harus dibereskan segera. Salah satunya adalah infrastruktur yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan infrastruktur bisa terjadi ketika ada permintaan dari masyarakat. Misalnya itu adalah bandara. Ketika menghubungkan kota dan desa, maka harus ada masyarakat yang naik baik dari kedua tempat itu. Ekonomi desa dan kota harus sama-sama tumbuh. Sementara itu, Prabowo Subianto mengungkapkan pandangannya untuk masa depan ekonomi Indonesia. Menurut dia, konsep kapitalisme neoliberal sudah tak laku dan bahkan ditinggalkan negara-negara barat. Ia tegas mengungkap pentingnya penerapan ekonomi Pancasila atau ekonomi yang berpihak ke rakyat miskin. Salah satunya dengan memberikan subsidi di sektor-sektor krusial seperti kebutuhan gizi, pendidikan, dan transportasi. Hal tersebut menurut Prabowo akan menciptakan keadilan sosial dan mendorong terciptanya manusia yang berkualitas untuk menopang perekonomian di masa depan. Mirip dengan Prabowo, fokus Anies Baswedan juga masih seputar kemiskinan. Ia menjanjikan kemiskinan di Indonesia bisa turun ke 4 hingga 5% pada 2029 mendatang. Ini merupakan target tinggi, sementara diketahui angka kemiskinan saat ini di level 9,36%. Salah satu hal konkret dilakukan Anies adalah dengan memastikan biaya hidup terjangkau, salah satunya melalui komponen harga pangan. Kebijakannya adalah transparansi harga di pasar, sehingga ada mekanisme kompetisi yang berjalan dan bisa menguntungkan konsumen. Harga bisa turun tanpa harus ada intervensi dari pemerintah. Masyarakat Indonesia masih doyan jajan. Hal ini tercermin dari data Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK Bank Indonesia yang naik pada bulan Oktober 2023. IKK pada Oktober tercatat meningkat menjadi 124,3, lebih tinggi dibandingkan September 2023, yaitu 121,7. Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Nita A. Mulgini mengatakan, meningkatnya keyakinan konsumen pada Oktober 2023 didorong oleh menguatnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini atau IKE dan Indeks Ekspektasi Konsumen atau IEK. IKE tercatat meningkat terutama pada Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja. Meski mencatatkan kenaikan keyakinan konsumen, Bank Indonesia juga mencatat terjadi penurunan terhadap sejumlah faktor pembentuk IKE. Keyakinan konsumen dalam pembelian durable goods atau barang jangka lama menurun, terutama pada responden dengan tingkat pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah. Dilihat dari kelompok usia, penurunan indeks pembelian durable goods terdalam terjadi pada kelompok usia di atas 60 tahun. Ditjen Pajak telah mengumpulkan penerimaan dari pemungutan pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE senilai 15,68 triliun rupiah hingga 31 Oktober 2023. Rinciannya, jumlah tersebut berasal dari setoran tahun 2020 senilai 731,4 miliar rupiah, setoran tahun 2021 senilai 3,9 triliun rupiah, dan setoran tahun 2022 senilai 5,51 triliun rupiah dan setoran tahun 2023 senilai 5,54 triliun rupiah. Sementara itu, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk menjadi pemungut PPN berjumlah 161 pelaku usaha atau sama dengan jumlah pemungut pada bulan sebelumnya. Netflix, Meta, hingga Instagram merupakan beberapa pelaku usaha PMSE yang setor pajak ke Indonesia. Adapun kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE yakni nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi 600 juta rupiah setahun atau 50 juta rupiah sebulan dan atau jumlah traffic di Indonesia telah melebihi 12.000 setahun atau 1.000 dalam sebulan.
Kementerian Koperasi dan UKM meminta pihak Instagram untuk memblokir akun yang menjual produk impor bekas. Menteri Teten Mas Duki mengonfirmasi pertemuan pihaknya dengan anak perusahaan Meta tersebut. Instagram diminta untuk menurunkan akun penjual produk pakaian bekas yang berasal dari Bandung. Teten beralasan aktivitas penjualan itu tidak diperbolehkan. Namun, Instagram disebut Teten seperti tidak punya tanggung jawab untuk memblokirnya. Karena menurut platform itu, unggahan yang ada bukan milik Instagram. Penjualan pakaian bekas ilegal di e-commerce dan media sosial memang bukan kali pertama. Sebelumnya, temuan yang sama juga telah ditemukan di Google. Namun, Teten mengatakan Google melakukan hal berbeda dibandingkan Instagram. Raksasa mesin pencarian langsung menurunkan konten penjual pakaian bekas tersebut. Harga minyak jatuh hingga 4% pada perdagangan Rabu. Ini merupakan level terendah sejak akhir Juli 2023. Biang kerok anjloknya harga tersebut adalah peningkatan ekspor organisasi negara pengekspor minyak OPEC serta data dari ekonomi China. Harga minyak West Texas Intermediate atau WTI susut lebih dari 4% menjadi $77,32 per barrel. Sementara Brent mencoba melawan pelemahan dan berada di posisi $81,63 per barrel. Pemulihan ekspor minyak dari OPEC membuat harga minyak tertekan. Ekspor minyak mentah OPEC naik sekitar 1 juta barrel per hari sebagai akibat dari penurunan permintaan domestik secara musiman di Timur Tengah. Dari sisi permintaan, impor minyak mentah China pada Oktober menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Namun, total ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi lebih cepat dari perkiraan. Stok minyak mentah Amerika Serikat naik hampir 12 juta barrel pada pekan lalu. Badan Informasi Energi AS memperkirakan total konsumsi minyak di negara tersebut akan turun 300.000 barrel per hari pada tahun ini.